Dahulu kala, di pedalaman Sumatera Utara, ada seorang pria bernama Toba. Ia tinggal seorang diri di rumah yang sangat sederhana. Kedua orang tuanya sudah sangat lama meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Toba bercocok tanam di sawah dan kebun peninggalan milik ayah ibunya. Masyarakat setempat mengenal Toba sebagai anak yang baik hati. Selain itu, Toba juga dikenal sebagai anak yang suka menolong. Dia tak pernah tinggal diam melihat orang tua yang kesusahan. Pada suatu hari, Toba pergi ke sungai untuk memancing ikan. Setelah lama menunggu, Toba merasakan pancingannya ada yang menarik. Dengan sekuat tenaga, dia menarik pancingannya. Ternyata yang ia dapatkan adalah seekor ikan emas yang sangat besar. Toba langsung membawa ikan besar itu ke rumahnya. Sampai di rumah, dia meletakkan ikan itu. Dia pun keluar mencari kayu bakar, akan tetapi ketika dia kembali ke rumah, dia tidak menemukan ikan besarnya itu. Alangkah kagetnya dia melihat seorang wanita berwajah cantik yang sedang duduk di kursi. Dengan nada gemetar, Toba bertanya, "Siapakah engkau?" Wanita itu menjawab dengan nada tenang, "Aku adalah jelmaan dari ikan yang kau tangkap tadi." Toba terkejut. Melihat itu, wanita itu berkata kepada Toba, "Jangan takut. Jika kau berjanji untuk tidak pernah mengungkit asal-usulku, aku akan menjadi istrimu." Toba setuju dan mereka pun menikah. Karena Toba langsung jatuh hati kepada wanita cantik itu. Toba pun menyanggupi persyaratannya. Menikahlah Toba dengan wanita cantik itu dan mereka berdua hidup bahagia. Tuhan memberikan amanah kepada Toba dan istrinya seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Samosir. Toba dan istrinya sangat menyayangi anaknya. Karena ibunya selalu menuruti kemauan anaknya, sehingga dia mempunyai sifat yang bermalas-malasan dan rakus. Pada suatu hari, ketika Toba sedang bekerja di kebun, ibu meminta Samosir untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya. Dengan gembira, Samosir membawa bekal kepada ayahnya. Di tengah jalan, Samosir memutuskan untuk bermain terlebih dahulu karena dia yakin sang ayah mau menunggunya untuk beberapa saat. Sementara itu di ladang, sang ayah menunggu bekalnya yang tak kunjung tiba. Lelah bermain, Samosir pun merasa lapar. Tanpa pikir panjang, dimakanlah bekal itu. Setelah lama menunggu, dari kejauhan tampak Samosir datang membawa bekal. Toba terkejut melihat anaknya membawakan bekal untuk sang ayah. Toba tersenyum menyambut kedatangan sang anak. Dia berpikir sang anak telah berubah. Namun, ketika membuka bekal, alangkah terkejutnya dia, bekal untuknya sudah habis dimakan Toba. Namun, ketika membuka bekal, alangkah terkejutnya dia, bekal untuknya sudah habis dimakan Samosir. Melihat hal itu, Toba pun naik pitam. Ia sangat marah sekali terhadap Samosir anaknya, karena dia telah menghabiskan perbekalan untuk dirinya. Toba pun segera memukul anaknya secara bertubi-tubi. "Anak kurang ajar, dasar engkau keturunan ikan yang tidak tahu diri," hardik Toba kepada anaknya. Samosir menangis karena dimarahi oleh ayahnya. Dia pun segera berlari pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, dia langsung menceritakan semua yang dikatakan ayahnya kepada ibunya. Ibunya sedih sekali mendengar cerita anaknya, karena suaminya lupa dengan janjinya. Ibunya menyuruh Samosir segera berlari ke bukit yang tidak begitu jauh dari rumah mereka. Samosir mengikuti perintah ibunya. Dia berlari dengan cepat, tidak begitu lama dia sudah sampai di bukit itu. Si ibu pun keluar dari rumahnya. Dari kejauhan, dia melihat anaknya sudah sampai di bukit. Dia pun berlari menuju sungai. Tidak begitu lama, dia sudah sampai di tepi sungai. Tiba-tiba cuaca berubah dengan cepat, awan hitam menutupi tempat itu. Petir menggelegar dan hujan pun turun dengan lebat. Wanita itu menceburkan dirinya ke sungai. Seketika dia berubah menjadi ikan yang besar. Seketika air melimpah ruah kemana-mana. Toba yang melihat gejala alam yang berubah,
dia berusaha menyelamatkan dirinya. Tapi usahanya sia-sia belaka karena air terus mengejarnya. Sehingga dia mulai tenggelam oleh genangan air itu semakin luas dan tiba-tiba berubah menjadi danau yang sangat besar. Kini, danau itu dikenal dengan Danau Toba dan pulau yang terletak di tengahnya dikenal dengan Pulau Samosir. Demikian cerita legenda Danau Toba. Jika teman-teman punya cerita dengan versi yang berbeda, tinggalkan di kolom komentar.